Oke, kembali lagi bersama Masur. Kali ini aku tentang video edukasi mungkin ya, atau pemberitahuan aja ya ke kalian ya, for your information. Jadi aku di sini ingin mencoba ketahanan apa ini? Ini adalah bekas kaca tempered glass 5 X2 compact ya. Jadi pakai Gorilla Glass 5 ini bro, dan berkaca ini. Akan membandingkan kekuatan Corning Gorilla Glass 5 ini, dan membandingkan kekuatannya dengan apa ini tempered glass ya, terus sama bahan hidrogel aku nih bro, karena ada sisa nih, ada banyak nih sisanya, ada sisa-sisa bahan hidrogel aku udah gini nih. Jadi aku udah jual bahan hidrogel udah banyak segini nih bro. Oke, penasaran kan? Ikuti terus videonya ya bro ya. Oke, jadi ini aku siapkan alat dan bahannya dulu ya. Jadi pakai toolsnya untuk mencoba kekuatannya itu pakai yang ini, skrup ujungnya lancip nih bro. Oke, yang pasti pakai benda tajam ya. Di sini aku pakai cutter ya, kurang tajam apalagi. Ini bahan hidrogel aku aja bisa tembus loh. Kok nggak tembus ya? Misalnya gini ya. Ya intinya tembus lah ya. Nah, oke, jadi asli ya. Jadi ini masih berfungsi lah cutternya. Memang lagi sering aku pakai juga sih. Jadi ini bro, edukasi aja sih. Ini kan Gorilla Glass 5 ya. Sebenarnya aku pengen tahu aja sih, untuk Corning Gorilla Glass 5 itu kekuatannya seperti apa sih. Ini udah aku bersihin semua ya. Maksudnya kan kalau LCD harusnya kan kayak gini nih. Kayak gini. Ini kan karena memang lagi rusak, ya udah aku pretelin aja bro. Jadi bener-bener kacanya doang nih. Jadi sebenarnya kaca Corning Gorilla Glass itu bro, aku udah coba di beberapa waktu yang lalu, tepatnya 1 atau 2 bulan yang lalu, ketika memang HP-nya ini lagi rusak. Aku mau coba bro, sekuat apa sih kaca ini tuh ya. Jadi ini aku akan apa ya, palu sekenceng-kencengnya, dia bakalan tergores atau retak nggak. Coba ya, dengerin suaranya ya. Tuh bro, keras loh itu tadi. Coba dengan kelihatan cahaya lampu nggak ada masalah bro, padahal itu keras loh bro. Coba aku geser-geser dikit, kedengeran ya suaranya ya. Ini suaranya memilukan ini bro. Coba lagi, dilihat lagi. Bening bro, bukan bening sih, apa ya, nggak ada goresan bro, beneran. Sebenarnya jadi handphone sekarang itu, untuk khususnya Android ya, itu udah bagus sih. Untuk HP flagshipnya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass ya, minimal 45 lah ya. Corning Gorilla Glass 4, 5, kalau yang ini yang 5. Apalagi yang HP ku yang aku pakai sekarang ini bro, itu Corning Gorilla Glass 6 karena pakai Xperia 5. Terus ini mau coba lagi bro pakai cutter nih ya. Coba, semoga kalian denger ya, itu suara baret-baretannya itu. Tuh, cek lagi.
Jadi di sini terbukti ya, kalau sebenarnya untuk bahan hidrogel lagi, maaf karena saya seringan jualan hidrogel ya, karena bahan Corning Gorilla Glass ini kuat ya. Ini coba ini di sini kan aku tahan, terus sampai bengkok kayak gitu tuh, kuat bro. Jadi sebenarnya kalian itu nggak perlu takut, tapi juga jangan sesumbar juga kalau misalnya kalian nggak pakai bahan untuk layarnya yang Corning Gorilla Glass ya. Terus ini aku mau bandingin satu aja, ini kan ada beberapa dari sisa bahan tempered glass itu aku nih, customer aku nih, coba satu aja kalau dia kuat nggak menahan kayak itu tadi. Terus sebenarnya perlu nggak handphone kita pakai tempered glass kayak gini ya? Ini tempered glass bro, satu aja ya, kita coba pak pukul kayak tadi ya, yang keras ya. Wah lumayan juga nih tempered glass nih, kuat bro, kuat. Coba kita baret-baretin ya. Waduh, retak pemirsa. Ternyata ya percobaan pertama tempered glassnya retak ya, percaya. Ini belum di cutter loh ini, coba di cutter juga deh sekalian ya. Ini bro, kena sobek dikit ya. Terus coba lagi nih, mumpung ada banyak ini bahan tempered glassnya, pakai aja ya kan. Nih coba lagi nih, Oppo Vivo ya yang beli di aku ya. Ini coba lagi ya. Aman, coba di cutter. Kalau dari mata telanjang sih kelihatan ya baret dikit, tapi memang nggak terlalu lah. Ini loh dikit aja di daerah sini nih. Nah ini kelihatan nih. Oke, lanjutan lagi karena HP-nya tadi panas ya, jadi harus didinginkan dulu, di cooldown dulu untuk kameranya. Biasalah kalau HP Sony itu kalau pakai kamera lama pasti ada suhu perangkat naik, dan ya aku tunggu 5 menitan lah untuk mendinginkannya. Sebenarnya gini bro, untuk kenapa untuk layar handphone yang sudah menggunakan Corning Gorilla Glass sekalipun, kenapa aku saranin tetap masih pakai hidrogel atau tempered glass, tergantung kalian sukanya pakai yang mana. Cuman kalau aku sih pribadi memang kalau pakai tempered glass kan kelihatannya kan jadi lebih tebel nih, lebih tebel, walaupun ketebalannya itu bisa dikatakan 0,3 sampai 0,5 mm, jadi nggak sampai 1 mm bro sebenarnya. Cuman kalau nambah tebal lagi, biasanya kalau tempered glass yang agak tebal itu mengurangi sensitivitas kenyamanan kita untuk menyentuh. Kadang ada delaynya sepersekian detik lah. Itu kerasa kalau misalnya kita lagi typing pengen cepet, typing SMS misal, atau misalnya kita lagi main game. Jadi satu touch misalnya kalau kita responnya lambat, ya kalian tahu sendiri lah, bakalan gamenya pasti kalah gitu. Itu juga tergantung internet jaringan kalian ya. Cuman ternyata layar itu berpengaruh penting loh soal kenyamanan bermain game juga ternyata. Kenapa aku saranin pakai hidrogel? Karena pakai hidrogel itu dia tipis, ketebalannya hanya bisa jadi setengah atau bisa jadi lebih dari setengah ketebalan dari tempered glass itu sendiri.
tempered glass kan ketebalannya segini nih ya, anggap aja segini lah ya. Kalau hidrogel itu segini, mirip lah ya satu kalinya. Cuman hidrogel itu nggak langsung satu kayak gini bro, jadi dia itu ada 4 lapisan. Jadi kayak yang tempered glass tadi ketebalannya itu dibagi 4 lagi bro, kayak gini. Aku contohin ya, ini lapisan keempat nih yang udah lepas nih ya, ini lapisan keempat. Nah yang nempel di layar handphone kita itu lapisan ketiga bro, yang lapisan kedua bro. Ini lapisan keempat, ini lapisan kedua. Tuh ini yang lapisan kedua, aku lepas ini ya. Nah yang nempel itu yang ini, yang lapisan kedua. Terus lapisan yang pertamanya itu yang biasanya nyangkut sama bahannya ini loh, yang ada gambar nama-namanya biasanya. Bentar ya, aku coba. Nah kayak gini. Jadi yang nempel itu yang ini, semoga kelihatan ya di kamera ya. Jadi yang nempel itu yang ini. Nah keunggulannya apa kalau kita mempunyai perlindungan hidrogel yang atau perlindungan layar handphone yang lebih tipis dari tempered glass? Keunggulannya satu, HP kalian nggak jadi kelihatan tebal bro. Saat itu yang enak, jadi tidak menambah bobot handphone walaupun beberapa miligram ya, soalnya kan hitungannya kan mili ya, miligram. Tidak menambah berat, tidak menambah tebal HP-nya. Terus sensitivitasnya juga unggul itu. Jadi itu sebenarnya untuk tempered glass atau hidrogel itu terserah kalian. Cuman kalau aku sih tetap saranin pakai perlindungan. Karena apa? Sebenarnya untuk layar handphone sekarang itu udah bagus-bagus. Cuman biasanya kalau misalnya kita pemakaian handphonenya udah lama ya, kalau mungkin kita nggak ada budget untuk ganti handphone, lebih baik kita pakaiin anti gores handphone. Karena biasanya lapisan oleophobic coating di handphone itu kalau udah lama, biasanya kan kita bagian geser-gesernya kan di tengah sini nih. Biasanya di bagian tengah sini itu lapisan minyaknya udah hilang nih, atau lapisan coatingnya sudah hilang. Jadi kalau misalnya kena lampu itu bakalan kerasa bedanya, yang sini sama yang sini sama yang tengah itu beda. Nanti aku akan tunjukin fotonya ya, jadi bakalan beda bro. Makanya kenapa pakai hidrogel atau tempered glass itu untuk melindungi sebenarnya dari lapisan itu tadi, biar gak cepet terkikis kena usapan jari tangan kita, jempol, entah telunjuk, entah jari apapun itu gitu ya. Jadi itu sebenarnya untuk melindungi handphone kalian bro. Jadi ya ini sebenarnya video akhir aja ya untuk kesimpulannya ya. Kesimpulannya, layar handphone sekarang itu udah canggih-canggih, udah bagus-bagus, terutama untuk perlindungannya. Jadi untuk perlindungan apalagi yang Corning Gorilla Glass 4 ke atas, 4, 5, 6 Gorilla Glass Victus itu sebenarnya tidak perlu tambahan anti gores lagi, hidrogel kayak tempered glass kayak gitu. Cuman kalau misalnya kalian memang nggak ada budget untuk melindungi lapisan oleophobic coating yang ada di layar handphone, aku sarankan minimal kalian pakai tempered glass, atau kalau misalnya bisa ke tempatku atau aku ada link Shopee, kalian beli hidrogel aja. Jadi hidrogel ini selain kalau misalnya pakai yang matte itu gampang dibersihkan kalau ada minyak. Kalau misalnya di Corning Gorilla Glass kan kalau ada minyak kan nyeplok banget tuh. Kalau yang versi matte gampang dibersihkan kayak gitu bro. Terus biar semua lapisan yang ada di sini nggak terkikis, itu yang melindunginya. Terus kalau misalnya jatuh pun setidaknya ada perlindungannya, nggak langsung serta-merta langsung kena ke layar. Jadi lebih baik mana bro, mending save uang kalian sedikit tapi kalian bisa mendapatkan perlindungan itu sekitar ya minimal 6 bulan sampai 1 tahun lah. Kalau misalnya kalian bosen, bisa kalian ganti lagi hidrogelnya atau tempered glassnya 1 tahun sekali lah. Kalian keluarin uang 50.000 1 tahun bro, itu udah murah banget itu.
daripada kalian beli LCD. LCD itu mahal loh, apalagi biaya servisnya. Untuk teman aku pernah kasusnya jatuh dari motor, padahal itu bukan lagi jalan motornya. Jadi motornya itu dia lagi berhenti nunggu orderan. Jadi teman aku ini sesama driver Shopee, dia nunggu di samping jalan gitu ya, nggak sengaja bro, handphonenya itu kesenggol tangannya dia, jatuhlah ke aspal. Dan ya kalian bakalan tahu sendirilah, layarnya itu retak bro. Aku sih sebenarnya agak kasihan. Terus pas dia tanya harga LCD itu berapa, itu sekitar 400-500 ribu loh. Jadi mending mana, kalian keluarin uang 1 tahun 50 ribu, atau ganti LCD yang belum tentu itu langsung bener, atau kita juga nggak tahu lagi biayanya berapa. Itu yang aku bilang 400-500 ribu itu hanya harga LCD-nya saja, belum biaya pemasangannya. Bisa jadi biaya pemasangannya 100-200 ribu. Jadi mending mana, 50 ribu atau 700 ribu? Silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu saja. Jadi untuk Corninggo Legila kelas 5 itu kesimpulannya dia kuat, untuk dijatuhin pun gak masalah. Yang penting saran dari aku, tetap dikasih perlindungan untuk handphone kamu ya bro ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik subscribe nih kalau misalnya video ini bermanfaat, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih.